Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ketiga nih teman-teman, dari permainan Gambit Raja dan dimainkan oleh kedua Grandmaster ahli di Gambit Raja di beberapa event turnamen. Partai pertama ini dimainkan oleh Jose Raul Capablanca memegang buah putih dan Andreas Chassis memegang buah hitam pada tahun 1922. Dimulai dari E4, E5, F4, diterima. Menteri F3 dan di sini dibalas dengan kuda C6. Persiapan untuk mengancam menteri di D4. C3 dibalas dan di sini kuda ke F6. D4, D5. Dari sekian varian dari Capablanca ini teman-teman, memang beda varian dengan yang lain. Yang seharusnya di langkah ketiga adalah kuda F3 atau minimal gajah ke C4. Capablanca membalas dengan menteri F3. E5 dibalas dan di sini kuda ke E4. Gajah di sini langsung kali pion, dibalas dengan G5 dan dilanjutkan dengan langkah gajah ke E3 lagi. H5, kuda ke D2. Dibalas dengan gajah G4. Betul-betul di sini menteri dari putih, perhatikan teman-teman, baru di langkah ke-9 terjebak. Dan di sini tidak ada pilihan untuk putih menghindar dari ancaman gajah tersebut. Dan ternyata di sini teman-teman, memang disetting oleh Capablanca agar menyerang penuh dari hitam. Sangat seru ini teman-teman dari partai ini. Kuda di sini memukul kuda dan dibalas dengan langkah gajah kali menteri. Baru di langkah ke-10 ini teman-teman, putih harus kehilangan menteri. Kuda di sini F6 cek dan dibalas E7 raja. Kuda di sini kali gajah. Hanya ditukar dengan perwira ringan oleh Capablanca teman-teman. Gajah ke H6, kuda di sini memukul pion. Gajah G7 dan dibalas dengan langkah gajah ke D3. Dilanjutkan dengan langkah gajah di sini langsung memukul kuda. Dari Capablanca tidak langsung memukul gajah tersebut, melainkan dia rokade. Jika di posisi rokade, di sini gajah menghindar dari ancaman pion tersebut ke G7 misalnya, maka akan datang cek oleh benteng. G8, benteng di sini langsung memukul gajah. Benteng misalnya ke H6 untuk menjaga cek. Gajah yang di G6, benteng F1. Ancamannya tentu checkmate di sini. Kuda G7 untuk menahan laju serangan. Kuda di sini F7 dengan mengancam menteri. Kemanapun lari menteri, benteng hilang. Lagi-lagi di sini ada ancaman. Menteri E6 langkah terbaik dengan mengancam kuda. Gajah di sini G5. D7 raja. Gajah G5. Maka dipastikan hilang di sini menteri dari hitam. Ketika dipukul, permainan menjadi imbang. Tapi putih mutlak unggul perwira teman-teman. Imbang dalam arti sama-sama tidak ada menteri, namun secara perwira mutlak menang dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat putih rokade, langkah lain misalnya, kalau di posisi ini dari hitam memainkan gajah memukul kuda, maka di sini menteri yang hilang teman-teman. F6, gajah tetap mengancam cek. D7 dipukul. Perhatikan di sini betul-betul kembali perwira sama, namun di sisi lain pion promosi yang mendekati di petak 6 tidak bisa dibendung. Kembali ke posisi di saat rokade dari putih. Langkah partai di sini dari hitam membalas dengan menteri ke G8.
untuk menghindari ancaman menteri. Benteng kali gajah, benteng F8, benteng F1, dan kuda ke-8. Betul-betul di sini dijaga ketat. Serangan masuk walaupun sekedar perwira ringan, teman-teman. Ada 2 benteng, 1 menteri, dan 1 kuda untuk menahan laju serangan F7. B4 dibalas oleh Capablanca, menteri G7. H4 dilanjutkan dengan Raja G8. Dia khawatir kalau dia masuk ke D7, gajah terang ini akan bergerak. B5 dibalas dengan B6. Gajah ke-2 dilanjutkan dengan langkah kuda ke-6. Gajah ke F3 dengan mengancam pion yang di D5. Kuda di sini kali kuda dipukul oleh gajah dan menteri ke H7. Di posisi ini, teman-teman, hitam sebenarnya sudah boleh menyerah, karena perwira ini siap menerkam ke titik sasaran semua. Namun di sini, setelah dipukul pion D5 oleh putih, hitam masih menjalankan menteri D3. Satu langkah dari ini, akhirnya dari hitam menyerah, teman-teman. Mana langkah yang membuat hitam menyerah? Adalah gajah cek C6. Di posisi ini dari hitam menyerah. Di posisi ini jika dilanjutkan, teman-teman, bukan hanya sekedar kehilangan menteri, namun dipastikan mat. Kemana langkah matnya? Langkah mat di sini adalah setelah dicek bergeser satu-satunya, terbaik hanya ke D8. Karena jika ke E7, matnya lebih cepat, teman. Dipukul cek oleh gajah, yang mana di sini wajib menghindar, tidak bisa ditutup. D8 satu-satunya, maka datang langkah cek oleh benteng. Dipukul, datang checkmate. Hanya sisa 1 menteri jadinya, teman-teman, dan itu pun tetap checkmate. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, pembukaan gambit raja yang dimainkan oleh kedua ahli gambit raja di beberapa event turnamen. Putih dipegang oleh John William dan hitam dipegang oleh Paul Morphy pada tahun 1857 di New York. Dimulai dari 4 E5, F4, di sini D5, pion kali pion di sini, dan E4. Kuda C3, kuda F6, D3, gajah ke D4, gajah ke D2, dibalas dengan E3. Langkah yang sedikit memaksa dari hitam untuk raja memukul pion. Setelah diancam gajah memukul pion, di sini langsung rokade dari Paul Morphy. Gajah D2 lagi, gajah kali kuda dibalas dengan pion yang memukul kuda. Benteng cek, gajah G2 dibalas dengan gajah G4, mengajak pertukaran nantinya. Walaupun saat ini lagi dipin gajah terang dari putih, simpat dibalas C6, dan di sini pion kali pion, kuda kali pion, persiapan untuk mengancam gajah terang dari putih karena sudah terpin oleh benteng. Raja di sini langsung F1. Jika di posisi kuda di C6 nih, teman-teman, H3 untuk mengusir, maka di sini dipastikan akan dipukul oleh Paul Morphy. Ketika dipukul dengan kuda ke D4, dipastikan jatuh kuda ini, teman. Raja F1 dan kuda di sini kali kuda, benteng B1 misalnya, maka datang cek G1, kuda di sini ke E2 lagi, ke H2, G4 yang merupakan langkah paksa. Setelah dipukul, maka datang checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda di sini C6. Langkah partai dari putih membalas dengan Raja F1 sudah langkah yang terbaik, teman-teman.
Namun di sini dari polmorfi memukul gajah yang di E2, dipukul oleh kuda karena tidak mungkin dengan menteri. Tetap di sini kuda ke D4. Menteri di sini ke B1, akhirnya dia harus mengikhlaskan. Dan dibalas dengan gajah cek, F2, kuda G4 cek. Lagi-lagi dia dipaksa teman-teman untuk bergeser ke G1. Karena kekhawatiran dia dorongan pion ketika dia memaksa naik ke G3. Raja G1 dan kuda di sini F3 cek. Diberikan kuda ini sekaligus cek dengan tujuan akan disusul dengan menteri, teman-teman. Diterima, datang menteri langsung cek G4. Yang mana langkah paksa ini raja harus bergeser ke G2 karena tidak bisa ditutup. Raja G2 F2 cek. Lagi-lagi dipaksa untuk naik ke H3, dan itu memang satu pilihan, teman-teman. Menteri di sini cek, satu pilihan lagi hanya ke H4. Udah ke H6, ancaman checkmate di sini. Perhatikan, tidak ada langkah terbaik di posisi ini, teman-teman. Semuanya mengarah checkmate, tapi masih belum menyerah. Jika di posisi ini H3, maka akan datang kuda F5 cek. G5, menteri H5 checkmate. Kalau misalnya menteri ke F1, maka datang menteri G4. Hitam sudah tidak tertarik lagi dengan menteri. Kalau misalnya menteri di sini kali pion, maka lebih cepat. Kalau di sini G1, maka di sini kuda F5 cek. G5 checkmate. Langkah partai di posisi kuda ke H6 ini, teman-teman. Menteri yang ke G1. Namun masalahnya tetap checkmate, teman-teman. Tidak bisa dibendung serangan yang mematikan dari polmorfi ini. Dilanjutkan dengan langkah kuda F5 cek. G5 satu-satunya pilihan. Langsung di closing dengan checkmate oleh polmorfi. Luar biasa langkah dari polmorfi ini, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman. Dari pembukaan Gambit Raja, putih dibuka oleh Joseph Henry Blackburn dan hitam dibuka oleh Hamilton pada tahun 1862. Dimulai dari E4, E5, F4. Diterima kuda F3 dan G5. Gajah C4, gajah G7, C3. C6 dibalas, persiapan untuk didorong mengancam gajah terang putih. D4. H6, rokade dari putih. Kuda ke E7, persiapan untuk rokade juga. Di sini langsung dibalas G3 oleh putih. D5, pion kali pion dan pion kali pion. Dibalas dengan langkah pion kali pion di sini. Dan dilanjutkan dengan rokade dari hitam. Gajah di sini kali pion. Perhatikan, teman-teman. Baru di langkah ke-10 dikorbankan gajah untuk memuluskan serangan F7 dari putih. Jika di sini diterima oleh hitam dengan memukul gajah, maka akan datang langkah seperti ini. Setelah dipukul cek, maka akan bergeser ke H1. Tidak mungkin dari putih memukul pion. Menteri D6 akan datang menteri ke H5 dengan ancaman checkmate. Jika di sini menteri masih memukul, maka tentu di sini. Setelah dipukul oleh raja, menteri ke H6 mengajak pertukaran, menteri kali menteri, dan dipukul oleh gajah. Dipukul sekaligus mengancam gajah. G7, kuda ke A3. Ini masih imbang dari perlawanan hitam, teman-teman. Jika langkah itu dimainkan. Walaupun raja di sini sama-sama terbuka, namun posisi yang jelas bagus putih, teman-teman. Dan putih unggul pion. Kembali ke posisi di saat gajah di sini dibuat ke pion. Langkah partai di sini, kita membalas dengan kuda memukul pion. Pion kali pion, membiarkan tetap gajah terang dari putih terancam dengan pion. Sekarang diterima, teman.
Dipukul oleh kuda, kuda ke F5. Langsung datang menteri ke H5, dan di sini tentu ancaman checkmate. Langkah ini teman-teman, dijawab kemanapun, tetap ancamannya adalah checkmate. Jika di posisi ini, kuda ke H6, maka datang menteri G6 tentunya. Tidak bisa dipukul karena terpin oleh gajah terang dari putih. Dipukul misalnya kuda, maka hilang menteri. Kembali ke posisi di saat menteri H5, langkah partai di sini. Dari hitam membalas dengan gajah ke H6 dengan maksud bertujuan menghalangi ancaman checkmate. Namun dengan langkah yang sama, menteri G6 langsung cek. Bisa ditutup, bisa menghindar. Masalahnya kemanapun raja, tetap checkmate. Inilah langkah partai teman-teman. Luar biasa dari Joseph Henry Blackburn ini manuver dari langkahnya teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih teman-teman, putih dipegang oleh Jacob Rosanes dan hitam dipegang oleh Adolf Andersen di Breslau pada tahun 1863, dimulai dari E4, E5, F4. Diterima oleh hitam, kuda F3, G5, dan H4. Jawaban yang sesuai dengan teori dari putih ini teman-teman. Ketika G5 langsung diajak pertukaran dengan pion H4. Namun di sini hitam membalas G4. Kuda G5 dengan ancaman pion yang di G4 tentunya. Kuda G6 dibalas dengan langkah gajah C4 langsung menuju F7. D5 pion kali pion, gajah ke D6. Dilanjutkan dengan langkah D4 oleh putih, kuda ke H5. Tentu di sini pion yang di G5 teman-teman masih bisa diambil oleh kuda. Namun langkah partai dari putih membalas gajah cek B5. C6 dibalas, pion kali pion, kuda di sini langsung diajak pertukaran. Apakah dipukul pion ini dengan kuda sekaligus mendapatkan benteng nanti dari putih? Langkah partai di sini betul-betul kuda dari putih memukul pion C6. Dipukul oleh kuda, gajah cek 8 raja, benteng didapat oleh putih. Kuda G3 dengan mengancam benteng juga di sini tentunya. Benteng ke H2 dan gajah ke F5. Yang mana di sini gajah terang dari putih wajib bergeser teman-teman. Kalau tidak harus dipukul dengan menteri. Gajah bergeser ke D5, satu-satunya langkah aman. Dan di sini raja ke G7. Persiapan untuk cek benteng E8, kuda C3, dan benteng cek E8. F2, menteri ke B6 dengan mengancam pion D4. Dibalas dengan kuda ke 4, 2 kali ancaman untuk menteri, dan di sini menteri ke 6. Mengancam balik kuda, C3 kembali dia, gajah ke 5, minta dipukul dengan pion teman-teman. Diterima. Misalnya, angka partai di sini 4 teman. Maka akan datang cek E1, G1, D2, checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah di sini G5, langkah partai 4 dibalas oleh putih. Menteri cek F1 dengan langkah paksa pertukaran. Diterima, datang gajah cek. Gajah ke E3 dipukul oleh benteng, dan raja di sini bergeser ke G1 teman. Masalahnya di sini juga checkmate langkah partai dari Adolf Andersen. Tidak bisa ditutup dengan menteri karena terpin oleh benteng. Luar biasa Adolf Andersen teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang kelima nih teman-teman, putih dipegang oleh David Borstein dan hitam dipegang oleh Sergei Wood pada tahun 1976. Dimulai dari E4, E5, F4, diterima oleh hitam. Kuda F3, D5,
Pion kali pion di sini, kuda F6. C4, H6, dilanjutkan dengan D4. G5, H4, mengajak pertukaran di sini. Menteri cek ke E7 dan dibalas dengan gajah ke E2. G4 dengan ancaman kuda ke E5. F3 dibalas dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, gajah kali pion, kuda ke D7 dengan mengancam atau mengajak pertukaran kuda, gajah ke F4 langsung. Gajah G7 dilanjutkan dengan menteri ke E2. Kuda ke G8 dengan ancaman tetap kuda diancam di sini. Dibalas dengan kuda C3. Kuda kali kuda dipukul oleh pion, gajah ke F5. Kedua pemain di sini teman-teman sama-sama dengan rokade panjang. Benteng G1 dengan mengancam gajah gelap dari hitam. Menteri langsung kali pion. Dia juga mengancam gajah gelap dari putih teman-teman. Menteri E3, gajah F8 dan benteng ke H1. Yang memaksa menteri harus kembali ke posisi semula. Menteri ke E7, di sini langkah D6. Langkah D6 inilah langkah kunci menentukan kemenangan dari putih teman-teman. Dan ini masuk ke fase serba salah dari hitam. Jika menteri ke D7, maka datang menteri kali pion. C6 langkah terbaik, di sini checkmate. Jika di posisi ini B6 dibalas oleh hitam, maka di sini menteri hilang tentunya. Kalaupun di sini benteng kali benteng, cukup benteng kali benteng. Yang intinya di sini menteri sudah tidak ada dari hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat D6. Kemungkinan yang lain kalau menteri di sini ke E6, maka akan datang langkah. Tetap dipukul pion. Dan jika dilanjutkan dengan benteng memukul untuk persiapan raja di sini lari, akan datang gajah cek. D7 terbaik. Pion di sini kali benteng. Kalau dipukul tentu dia harus kehilangan menteri teman-teman. Ketika menteri menghindar, gajah di sini C8 diberikan begitu saja. Diterima, D7 cek. Kemanapun raja di sini, maka akan datang langkah. A8 cek. D7, di sini langsung promosi menteri. Kembali ke posisi langkah partai di sini teman-teman. Dari hitam membalas dengan pion kali pion. Dan memang itu langkah satu-satunya terbaik. Menteri kali pion dengan ancaman checkmate. Di posisi ini menyerah teman-teman dari hitam. Jika kita lihat diagram ini, sepertinya memang masih bisa menghindar atau masih bisa diselamatkan dengan langkah menteri C7. Namun jika itu dipaksa dilakukan, akan datang langkah dari putih cek terlebih dahulu. D7, menteri keempat cek. Yang lagi-lagi minta raja ini bergeser. Kalau dia ke E6, maka datang kuda B5 dengan mengancam menteri. C5, D4 cek. Ini langkah paksa yang harus dipukul dengan menteri. Dan jika menteri dilanjutkan memukul, maka mutlak kemenangan untuk putih. Makanya di posisi menteri di sini kali pion, hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir teman-teman, putih dipegang oleh Murray Chandler dan hitam dipegang oleh John MMS di Isthmian Cup 1997. Dimulai dari E4, E5, F4. Diterima dan di sini gajah ke C4. Kuda F6, kuda C3, gajah ke B4. E5 langsung dengan mengancam kuda D5. Ketika dipotong N pasang, tentu di sini menjadi bagus posisi dari hitam. Langkah partai di sini
Dari putih membalas, gajah cek B5, C6 dibalas, pion kali kuda, dan di sini pion kali gajah. Pion kali pion dengan memecah benteng G8, menteri cek E2, dibalas dengan gajah G6. Dilanjutkan dengan langkah kuda F3, persiapan untuk rokade dari putih, kuda C6. D4, menteri F6, rokade dari putih. Gajah di sini kali kuda, dipukul oleh pion A6 langsung, dan di sini A4. Dari putih mengalihkan serangan atau perhatian dari hitam agar dia bisa melayani pertukaran dari sayap menteri, teman-teman. Sementara target dari hitam adalah sayap raja. Pion kali pion, benteng kali pion, B5. Dan setelah B5 ini, dari putih menarik kembali A1 benteng. Benteng kali pion, kuda G1. Dengan mengancam pion F4, yaitu benteng dan gajah, teman-teman. Di posisi ini dari hitam dengan brilian langkah membuang kuda ditukar dengan pion D4. Diterima, datang cek di sini. Di sini raja menghindar atau ditutup sama aja. Intinya target dari hitam adalah benteng yang di F1. Yang di A1, teman-teman. Namun di sini dari putih tidak menggeser raja, mengajak pertukaran menteri F2 dan dibalas dengan menteri kali benteng A1. Kuda D3, F3. Jika di posisi F3 nih, teman-teman, dari putih mengambil pion dengan menteri, maka di sini menjadi mutlak kesalahan putih. Akan datang cek D4. E3 ditutup, menteri ke-4 mengajak pertukaran. Diterima, kuda ke F4, gajah C4. Menjadi unggul dari hitam, teman-teman, karena di sini sudah menang kualitas dari hitam. Sementara pion yang di lajur B dan lajur A persiapan untuk promosi. Kembali ke posisi di saat F3, langkah partai dijawab dengan G3, teman-teman. Menteri di sini ke-4. Gajah B2, benteng di sini bergeser. Gajah D4 menghalangi langkah dari menteri ini, teman-teman. C4 dibalas, menteri G3, dilanjutkan benteng G4. Pion yang di F3 nih sebenarnya, teman-teman, menjadi batu sandungan yang tidak perlu dilakukan oleh putih. Seharusnya langkah tadi mengambil pion dengan menteri, teman-teman. Gajah di sini ke F6, mencoba memblok langkah manuver dari hitam. Benteng di sini ke-4 langsung. Menteri B6 dengan ancaman cek tentunya. Datang gajah ke H3. Langkah semakin terang kemenangan untuk hitam. Jika di sini, teman-teman, benteng memukul pion, maka ini sudah terlambat. Ancaman checkmate tidak bisa dihindari. Akan datang menteri kali pion sekaligus ancaman checkmate. Sementara dari putih belum ada ancaman checkmate, teman-teman. Ketika menteri F2, maka datang B1 cek. Kuda ke E1, karena kalau ditutup dengan menteri akan dipukul dengan gajah, maka di sini datang lagi-lagi cek. Masih bisa ditutup atau dipukul. Jika ditutup atau dipukul, kasusnya sama, teman. Tetap di sini checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah 3. Langkah partai di sini, benteng F2. Hanya bisa mencegah kemungkinan langkah di sini. Namun sudah terlanjur di sini masuk posisi serangan dari hitam. Dilanjutkan dengan benteng C8 terlebih dahulu.
Karena kemungkinan ketika menteri di sini memukul kuda atau pion, ada kemungkinan cek dari menteri ini dengan ancaman checkmate juga, teman-teman. Menteri kelima di posisi ini langsung dipukul kuda yang di D3 oleh hitam. Sekaligus dari putih langsung merupakan raja. Dijamin mat nih, teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Ketika diambil dengan pion, benteng C1 cek. Yang memang minta dikorbankan semua perwira sekaligus mat. E1 dipukul, F1 dipukul, dan checkmate. Makanya langsung menyerah di posisi menteri D3 nih, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk insan catur yang sangat hobi di pembukaan gambit raja. Next time akan saya lanjutkan dengan pembukaan gambit raja yang dimainkan oleh sama-sama ahli di pembukaan catur gambit raja dari Grandmaster dunia dari beberapa event turnamen. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.